Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsatria 03, Bapak Haji Armain Susanto MPD. Yang terhormat Ibu pengajar praktik dan moderator Ibu Berti Kajati SPD. Yang terhormat para Dewan Guru SDN Karangsatria 03. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam acara kegiatan pendampingan individu kedua tentang pencapaian visi dan prakarya perubahan sekolah oleh Ibu Nur Fatimah SAG, yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam kalau pula kita sandingkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah acara kita ini kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang hari ini akan diwakili oleh Ibu Siti Nuryatun SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangsatria 03, Bapak Haji Armain Susanto MPD yang saya hormati, Ibu Pembimbing Praktik Baik Ibu Berti Kajati, saya ucapkan selamat datang, dan Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita berkumpul talabul ilmi di ruangan ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu, di sini saya mewakili Bapak Haji Armain Susanto MPD yang mana beliau pada hari ini ada tugas di lain tempat. Selamat datang Ibu Berti, ya. Mungkin ini bukan yang pertama kali kita lakukan di sekolah kita tentang pembahasan untuk perubahan paradigma pembimbing pembelajaran, ya Bu ya. Ini sudah berkali-kali karena sedari angkatan 1 pun kita sudah punya guru penggerak yaitu Bu Ade, ya. Dan alhamdulillah dengan adanya guru penggerak ini memotivasi untuk kita semua yang belum ikut menjadi guru penggerak. Semoga yang ada di sini tergerak untuk ikut menjadi guru penggerak selanjutnya, ya. Kemudian semoga ilmu yang diperoleh guru-guru kita yang menjadi guru penggerak memotivasi teman-teman semuanya dan ilmunya bermanfaat untuk khususnya sekolah ini, ya, dan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia, ya. Semoga kali ibu-ibu guru penggerak dan calon guru penggerak akan menjadi motivator untuk guru-guru yang lain, ya. Dan semangatnya akan tetap terus membara, jangan sampai setelah selesai itu
belajarnya terus melempem lagi, ya. Semoga semangat itu tetap tumbuh dan ilmunya diamalkan, karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, ya. Jadi meskipun sedikit ilmu yang kita dapatkan, mari kita amalkan, ya. Buku sendiri bukan guru penggerak, ya. Kebetulan sekarang saya bukannya karena sudah tua ya Bu ya. Setelah diperbolehkannya di atas 50 tahun, karena saya tinggal 3,5 tahun lagi purnabakti, jadi mohon maaf kayaknya kalau saya daftar nunggu giliran sebentar lagi sudah pensiun. Tetapi saya juga memotivasi diri saya sendiri Bu. Meskipun tidak guru penggerak, kita bisa banyak belajar fitur-fitur dan sebagainya di PNM. Ibu mau belajar apa saja di situ banyak, mau ikut webinar, pelatihan mandiri dan sebagainya. Jadi menambah ilmu itu di mana saja, ya. Kebetulan kalau jadi penggerak itu kan ada wadahnya yang memang kegiatan tersebut terstruktur, harus diikuti. Jadi kalau PNM itu kan di mana kita ada waktu, ayo, ya. Ya, jadi marilah kita berkontribusi untuk di dunia pendidikan, ikut memajukan sekolah kita dan khususnya pendidikan yang ada di Indonesia, ya. Jadi semoga ilmu-ilmu guru penggerak ini nanti bisa menambah sekolah kita semakin maju, terutama pelayanan kepada anak-anak, ya. Karena walau bagaimanapun semua itu intinya adalah pembelajaran kita ke anak-anak, bukan karena banyak sertifikat atau sebagainya. Kalau tidak diimplementasikan ya percuma, ya. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Dengan duduknya di sini kita juga bertambah pengetahuan, menambah ilmu dan juga sebagai ajang silaturahmi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Siti Nurhayati SPD sebagai motivator terbesar SDN Karang Satria 03. Ibu, walaupun dia sudah senior, tapi merupakan motivator bagi kita, menjadikan guru inspirator juga untuk kita semua. Ya kayaknya pada wajah ini udah sarapan. Dapat semangat dan dinding dan belum dan dinding dan belum semangat. Mana ini guru pejabat kita semangatnya, ya. Kita harus semangat karena ini adalah pembelajaran kita semua, ya, tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Inilah pembelajaran yang sangat-sangat berarti untuk SDN Karang Satria kita, untuk kemajuan SD kita, ya ibu-ibu semua. Ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu moderator kita, Ibu dari pengajar praktik CJP Angkatan 11, Ibu Benti Hajati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Susanto MPD selaku Kepala Sekolah SDN Karang Satria 03, kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SDN Karang Satria 03 yang saya hormati pula dan saya banggakan. Saya merasa sangat tersanjung, sangat betah Ibu, sepertinya saya tidak mau pulang. Alhamdulillah, ini satu hal yang luar biasa bahwa pagi ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Guru yang sangat menginspirasi, dengan Ibu Siti yang motivator luar biasa. Beliau sudah banyak pengalaman tentunya, dan Ibu ada dua ya Ibu yang sudah memotivasi
memotivasi kita semua ya. Iya. Oh, ada 3. Iya, luar biasa. Untuk ibu-ibu motivator kita, tentu saja ini guru kita yang paling utama ya. Kita belajar pengalaman dari beliau. Kemudian tentunya beliau-beliau itu sudah lebih paham karakter anak-anak kita dari zaman baheula. Bahkan mungkin kita termasuk putra-putri beliau ya. Dan kita ini juga sekarang belajar untuk teknologi. Nah, boleh jadi teknologi kita kalah juga dari anak-anak kita. Kita juga perlu belajar dari anak-anak kita juga. Jadi dalam hal ini perkenalkan, nama saya Devi Nurul Kajati. Saat ini saya bertugas di SDN Samudra Jaya 03 Kecamatan Tarumajaya. Saya berdiri di sini sebagai pengajar praktik. Bukan berarti saya itu lebih pintar dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Namun saya hadir di sini untuk belajar bersama. Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu yang luar biasa. Di sini sudah ada guru penggerak dari angkatan 1 sampai angkatan 9, sekarang angkatan 11. Dan calon-calon yang masih terparkir masih banyak juga, subhanallah, luar biasa. Semangat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Keren, luar biasa. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan secara lengkap dari Ibu Nur Fatimah Setia Utomo, calon guru penggerak angkatan 11. Ini dengan tema paradigma perubahan pemimpin pembelajaran. Nah, karena di sekolah ini sudah terbiasa dengan presentasi-presentasi dari Bapak Ibu guru penggerak sebelumnya. Oh ya, untuk Ibu Ade dulu menjadi PP di kelas saya, CGT angkatan 7. Iya. Sama ya Ibu ya. Satu angkatan kita. Ya, angkatan 7. Selalu tergerak dan menggerakkan. Jangan khawatir, Ibu Siti yang sudah senior tetap selalu menjadi motor penggerak bahkan ya. Tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Bapak-bapaknya sudah tepuk tangan sendiri. Baik, kita langsung saja pada fokus utama kita pagi ini. Ibu Nur Fatimah Utomo akan mempresentasikan paradigma perubahan beliau. Jadi pada intinya beliau mempunyai visi sebagai calon guru penggerak yang nanti tentunya akan sepadan, terhubung, ada benang merah dengan visi sekolah. Nanti juga akan kita kupas, nanti Ibu Nur Fatimah akan mengadakan dialog-dialog diskusi bersama Bapak Ibu semua mengenai visi beliau sebagai pribadi calon guru penggerak dan visi sekolah. Dan ini tentu saja demi perkembangan dan kelangsungan pendidikan, ujungnya kepada anak-anak didik kita, yaitu yang selalu berpihak pada murid. Tadi benar kata Ibu Siti, Ibu senior kita berkesan, ketika kita sudah lulus menjadi guru penggerak, jangan berhenti untuk tetap bergerak dan menggerakkan, karena pada dasarnya hidup kita adalah satu pembelajaran yang tak pernah berakhir. Semakin banyak pintu ilmu yang terbuka, sebenarnya semakin banyak pula hal-hal di luar sana yang kita tidak ketahui. Makanya ketika kita semakin banyak belajar, justru kita merasa semakin tidak tahu apa-apa ya. Kalau yang saya rasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya ayo kita saling bahu-membahu, saling mengisi, saling belajar, dan tentu saja saling mendukung. Ada ibu kita yang mungkin IT-nya kurang, nah ayo kita bantu. Tapi di sisi lain kita sebagai orang muda juga seringkali kita ngomong saja ya, wah ini anak muda seperti itu. Nah disitulah kita butuh orang tua kita sebagai pengerem ketika suatu saat kita mungkin kurang perhitungan atau hal-hal yang lain. Nah untuk itu kepada Ibu Nur Fatimah Setia Utomo, waktu sepenuhnya saya serahkan ya Bu, silahkan nanti
membahas secara tuntas tentang visi sebagai calon guru penggerak dan dihubungkan dengan visi sekolah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Ibu Nurfatimah Setia Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karang Satria 03, Bapak Haji Adnan Susanto yang diwakilkan oleh Siti Nuriyati. Kemudian yang saya hormati Ibu Yanti, pengajar praktik yang mendampingi selama proses pendidikan guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah pendampingan yang kedua saya melewati. Alhamdulillah, itu berkat teman-teman semua, dukungan teman-teman sejawat dan kepala sekolah, begitupun dari pendamping saya, pengajar praktik PP dan teman-teman yang sudah lulus lebih dahulu angkatan sebelumnya, ada Bu Ade, ada Pak Uki, ada Bu Ii yang sekarang sudah berjalan juga. Saya melihat ada Bu Siti, Mas Pupa, ada Bu Kira. Alhamdulillah saya banyak belajar dan termotivasi untuk juga belajar. Walaupun saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya pun ingin belajar seperti guru kelas yang lainnya. Itu motivasi saya juga, supaya apa kita linier, sejalan untuk menyampaikan sebuah pesan. Apalagi kita keberpihakannya saat ini adalah metodenya adalah pada murid, jadi bukan lagi guru. Jadi sekarang melihat apa yang harus kita sampaikan kepada murid itu. Jadi bekalnya dan proses pembelajaran itu sangat panjang sekali. Walaupun saat ini memang usia saya juga sudah tidak muda lagi, 47 ya Bunda sama. Saya nyusul dan teman-teman yang sudah ada istri. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti proses belajar ini di angkatan 11 serta dukungan dari teman-teman yang sudah selesai di CGP. Saat ini saya akan menyampaikan, karena dalam hal ini menyampaikan visi misi dari seorang guru penggerak, dan nantinya juga akan didiskusikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SDN Karang Satria 03, yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Saya akan mulai. Ini ada fasilitator saya, ada Bapak Yana Cahya Kusuma, kemudian praktek mengajarnya adalah Ibu Devi Gajati. Kemudian hari ini tujuannya yaitu mewujudkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah, yaitu sekolah kita SDN Karang Satria 03. Walaupun kita sudah memiliki visi misi, tetapi itu tadi misalnya ada yang memang harus ditambahkan atau ada perubahan yang lebih baik, silakan nanti didiskusikan. Kemudian di sini apa sih itu visi? Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sebetulnya sudah tahu ya, visi itu kan kita sering bahas, yaitu masa depan, impian dan segalanya. Impian itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk anak murid kita, peserta didik saat ini. Kemudian di sini visi merupakan wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita. Kemudian juga sebagai inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada sebuah sajak yang karyanya adalah Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang judulnya Aku Memilih Indonesia. Ada yang mau membacakan sajaknya?
saya coba membacakan biar supaya nanti Bapak Ibu ini sebagai bahan diskusi. Di diskusinya adalah, nah ini yang sudah tertera. Jikalau aku berdiri di pantai Nuyut, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nuyut itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palarang, bukan lagi pangkur Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oresio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oresio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara aku, menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pamerdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Jadi semuanya itu Soekarno, presiden kita yang pertama, melihatnya segala sesuatu itu dari sudut pandang luas. Jadi Indonesia di dunia. Nah ini mestinya, nah tadi yang sudah dibacakan oleh saya, sebuah sajak itu dari zamannya Presiden kita Soekarno sampai saat ini dikenang, ya, dikenang untuk sebagai motivasi, khususnya di guru penggerak itu tadi luar biasanya. Jadi diambil dari sajak Presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, menjadikan motivasi para guru penggerak yang saat ini sedang belajar. Nah, melihat sudut pandangnya ini, nilai apa yang tersirat dalam visi yang baru saja saya bacakan. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau ini pendapat? Bianti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya belum tanya dulu ya, biasanya ini dikasih pendapat tentang visinya, gitu ya. Yang saya lihat visinya, aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Ini adalah menggambarkan tentang Indonesia Raya, ya. Indonesia itu terdiri, kebetulan ini Indonesia ini yang dibahas itu adalah di pantai apa itu yang kelihatan mata? Pantai Beliung. Di sini pantainya itu ya, pantai berarti lautan luas ya. Dengan lautan Hindia bergelora. Ini sebenarnya visinya harusnya dibacanya menggebu-gebu ya, dengan ya semangat, tapi penuh dengan keceriaan. Ya benar Ibu ya. Nah di sini yang saya lihat visinya, kalau saya pribadi, Indonesia itu sangat indah dan Indonesia itu sangat luas. Nah kita sebagai seorang guru, mungkin ini adalah gambaran untuk kita. Murid kita itu pun seperti itu. Murid kita itu bukan hanya satu karakter, tetapi beberapa karakter. Nah kita sebagai guru harus bisa bukan menguasai ya, tapi kita bisa mempelajari dan kita bisa mengenal, sehingga kita bisa memberikan materi atau penjelasan yang sesuai dengan karakter itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yanti yang sudah memberikan pendapat. Mungkin ada lagi yang lain pendapat.
sajaknya yang menggebu-gebu boleh, nggak apa-apa. Biar viral. Kenal lagi ini mah. Baca ini. Ya. Masya Allah, ibu saya baru lihat tuh bacanya di kopi. Versi Ibu Yanti Dadarsi. Boleh digantiin? Tapi ada. Wah, Mana ya? Kalau baca puisi kan kita harus lihat dulu isinya sebenarnya. Lalu saya lihat dulu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di. Mohon maaf, ini harusnya apa namanya? Ada titik komanya itu ya. Ini kebetulan. Yanti sendiri. Iya, tapi ini panjang banget karena kebetulan. Iya, tapi Bu Yanti sendiri yang juga. Jangan cuma ini karena baru baca. Ada di Baru lihat ya Bu ya, mohon maaf. Ini belum Mbak, ini gimana nih? Lalu baca dulu. Ulang, kita ulang. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liuk itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Nah, terima kasih. Mimpi apa semalam? Alhamdulillah. Sudah dibacakan itu tadi contoh yang benar-benar menggebu dan sebagai motivasi kita semua. Ada lagi Bapak Ibu bertanya? Ini dia, ini hanya sebagai memotivasi bahwa Sajak ini pengantar dari guru penggerak. Dan tadi nilainya itu apa yang tersirat dalam puisi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, diwakilkan juga. Mungkin ada lagi? Tentang puisi yang disampaikan oleh Bung Karno itu tentang kebanggaan beliau, rasa haru beliau ketika melihat hamparan sawah, deretan gunung dan yang lainnya, yang mana kesemuanya itu menjadi inspirasi, aspirasi dan harapan beliau untuk menjadikan Indonesia yang beliau pimpin menjadi lebih hebat lagi. Nah, puisi ini juga memberikan perumpamaan kepada kita sebagai yang pada saat ini pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Kalau tadi Bung Karno sebagai pemimpin bangsa yang dilihatnya adalah seluruh hamparan Indonesia, nah kita menjadi perumpamaan buat kita sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana ketika menjadi pemimpin di kelas yang mana yang kita lihat adalah hamparan peserta didik kita yang beraneka ragam. Nah, di sini menjadikan inspirasi, aspirasi buat kita bagaimana kita membentuk generasi penerus bangsa yang kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya ambil hikmah dari puisi yang disampaikan oleh Bung Karno dalam keselarasannya dengan kita sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Ii yang sudah memberikan pendapat dan masukan kepada kita semua.
Alhamdulillah, luar biasa. Selanjutnya adalah pesan dari puisi tadi, yaitu mencerminkan bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian mengungkapkan juga rasa nyaman tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi Indonesia ke depan. Nah, ini salah satu dari pesan dari puisi tadi yang sudah disampaikan dan pendapat dari Bapak Ibu semua. Kemudian untuk memudahkan kita merumuskan visi sekolah yang berpihak pada peserta didik, mari kita berdiskusi untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid berikut ini. Tidak asing lagi, kita sudah pernah diskusi beberapa kali dengan teman-teman yang sudah CGP. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk, kemudian kita akan warga di sekolah ini paham bahwa, dan saya akan memberikan sebuah kertas kepada Bapak Ibu, silakan diisi dan sebagai nanti bahan diskusi untuk penyampaian visi-visi, diawali dengan kalimat rumpang. Boleh diisi. Subrata, guru kelas 3. Memimpikan yang pertama adalah murid-murid yang berakhlak, sama, hampir sama posisi saya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah bisa berubah lebih baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sopan santun. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa tata krama penting. Kita warga di sekolah ini yakin untuk peraturan bisa dijalankan. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa penting menjaga kesehatan. Dari Pak Subrata, kemudian ada dari Ibu I. Ini kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan butuh akan belajar. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pribadi
unik yang memiliki kelebihan atau masing-masing dari anak peserta didik. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa akhlak atau adab kita lebih utama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian kita dan warga sekolah paham bahwa adab dan kebutuhan peserta didik diutamakan. Itu salah satu dari contoh dari teman-teman dari kalimat rumpang ini. Kalimat rumpang dari teman-teman udah. Ini semua memberikan kalimat-kalimat yang mengarahkan kepada akhlak mulia dan sopan santun kreatif. Memang di sini saya juga memberikan, karena saya sendiri adalah selaku guru agama, yaitu guru mapel pendidikan agama Islam, jadi mengarahkan kepada akhlak mulia dan karakter. Kemudian di sini juga ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita yang jalankan, walaupun itu tadi yang namanya akhlak, kita merubah karakter. Tugas, apalagi tugas saya sangat berat sekali tanggung jawabnya, karena kita menjadi beban moral juga ya, apalagi saya selaku guru agama. Mungkin itu tadi dalam setiap tindakan kita diawasi ya, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ada yang ingat Sosunturodo, ingat yang Mangun Kasa, dan Tuturi Hadaya. Itu semua guru pastinya mengikuti semboyan itu, karena kita sebagai guru adalah digugu dan dicontoh, ditiru. Nah, dari diskusi hari ini, dari kalimat rumpang, adakah yang mau dibahas, Bu Desti? Silakan, hasilnya mau disampaikan, dibahas. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas beristimewaan masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab dan sopan santun. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan yakin untuk menciptakan situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa teknologi terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi. Ada lagi yang lain? Ya, untuk kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid, itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia tentunya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adab, sopan santun, dan disiplin. 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik menjadi insan yang berakhlak mulia. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan mendidik menuju kebahagiaan untuk anak. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita itu harus terus berkembang. Terima kasih. Mengarah kepada lebih banyak dari akhlak mulia, sopan santun, berkarakter. Ada yang mau didiskusikan? Bu Nom, silakan. Suatu tadi yang saya garis bawahi, yaitu siswa yang datang ke sini itu benar-benar membutuhkan pendidikan atau pembelajaran. Jadi bukan hanya kita yang ingin memberikan pelajaran untuk siswa, tapi siswanya yang dari rumah sudah mempunyai motivasi sendiri, yaitu dia membutuhkan ilmu dari gurunya, membutuhkan suatu pendidikan, ya. Karena sekarang anak-anak itu mungkin sudah keenakan lihat apa sih, orang setan gepeng katanya ya.
Makanya dari itu walaupun kita sekolah negeri katanya ya, tapi marilah kita melihat contoh kepada sekolah-sekolah IT yang pembiasaannya itu seperti sholat duha setiap hari, membaca surah-surah pendek atau tadarisan, itu dapat membentuk suatu akhlak yang mulia. Dan kita juga di sini sudah sering saya lihat ya dipampang di kelas, yaitu adanya setiap hari untuk menuju kepada mereka berakhlak mulia. Memang di sekolah negeri itu beda dengan sekolah IT, karena kalau sekolah negeri itu sekolah umum yang semua siswanya itu bukan saja beragama Islam, tapi dari situlah, dari 5S itu kita dapat membimbing anak kita untuk berakhlak mulia. Dan yang saya tekankan di sini yaitu akhlak-akhlak mereka itu sangat bagus dan sangat ini. Kalau kita gurunya sendiri cuek, tidak merangkul ya. Makanya saya mengharapkan karena kita rangkul siswa-siswi kita agar benar-benar visi kita yaitu menginginkan anak berakhlak mulia itu benar-benar tercapai. Kita rangkul, jangan dicuekin gitu. Udah karakternya begitu, kita tidak membimbing dan membangun mereka. Lalu kita sama-sama menyemangati dan mencapai visi kita yaitu berakhlak mulia. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nung sudah memberikan pendapatnya. Mungkin ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapat tersebut bisa dilalui jika kita seiring sejalan. Bagaimana anak kita akan bisa menjadi berakhlak mulia jika kita tidak membimbing dan mencontohkannya, ya, untuk ketertiban dan disiplin. Murid kita itu akan juga mencontoh gurunya, bukan menyindir, bukan apa. Kalau kita dibilang masuk jam 7.15, muridnya sudah ada di sekolah, gurunya masih di rumah. Nah, bagaimana? Jadi kedisiplinan untuk mencapai suatu visi itu harus seluruh warga sekolah yang ada di sini, baik itu kepala sekolah sebagai sopirnya, gurunya sebagai keneknya, dan anak-anak sebagai penumpangnya, semua harus seiring dan sejalan. Ya, segala sesuatu yang akan kita capai kalau semua yang ada di dalam lingkup tersebut berjalan pincang, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Nah, jadi mari kita wujudkan visi kita yang ibaratnya sudah bagus, ya. Visi tersebut kita jalankan, dan mungkin kita butuh mensosialisasikan visi misi kita kepada siswa, karena terus terang mungkin selama ini kita kurang ya mensosialisasikan ya Bu ya. Terus terang ya, selama ini kita belum mensosialisasikan visi misi tersebut. Kalau anak-anak ya benar, kita ada kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi kan tidak hanya di situ saja, ya. Jadi segala sesuatu visi yang akan kita capai itu misinya harus dijalankan, ya Bu ya. Jadi semua baik guru, siswa, dan seluruhnya, contoh yang paling gampang dilihat mata. Sekolah kita sekolah adiwiyata. Bu gurunya peduli sampah Bu. Meja kantor lihat. Guru aja meninggalkan botol semua bekas ada di meja, bekas makan ditinggalkan seperti itu. Gimana anaknya? Guru lewat juga tidak peduli ada sampah yang dilewati ada itu. Nah,
yang dipantang tetapi tidak dijalankan. Nah, mari Bu, dengan banyaknya guru penggerak termasuk saya hari ini, ayo kita bangkit agar visi tersebut tercapai. Hanya itu saja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masukan-masukannya dan pendapatnya, alhamdulillah. Nah ini masuk ke visi yang sudah saya rangkum dari hasil visi yang saya sampaikan. Pertama adalah rumusannya. Kita memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan mampu menggunakan teknologi sebagai sumber komunikasi dan informasi sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa setiap murid terlahir untuk berbeda-beda, unik berbeda-beda. Mereka terlahir dengan minat dan bakatnya yang berbeda. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebarkan atau menuntut murid itu menggali bakat minatnya secara optimal. Jadi memang guru semuanya yang kita motivasi bagaimana supaya murid itu terbuka potensinya dan bisa dikembangkan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita akan mengutamakan pembentukan karakter dengan pembiasaan yang baik tanpa mengabaikan nilai kognitif dan psikomotornya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain, mendapat ilmu dan mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian dari prakasa yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memaksimalkan pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan bakat dan minat dari siswa. Dan kita juga warga di sekolah paham bahwa guru memiliki pengaruh terhadap perubahan pada murid. Oleh karena itu guru harus menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Ini kalimat penumpang dari saya. Kemudian dilanjutkan ke visi sekolah, yaitu sekolah kita SDN Karangsatria 03. Visi sekolah merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini juga dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah kita, segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi sekolah juga dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah yang selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Di sini ada visi sekolah SDN Karangsatria 03 yang itu yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga mengadakan atau kegiatan-kegiatan yang bersifatnya keagamaan, merayakan Hari Raya Besar Keagamaan, kemudian juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sekolah. Kemudian juga menyelenggarakan manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang kita untuk murid kita? Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat? Apakah visi sekolah kita sudah selaras? Terima kasih kepada Bapak Imam. Menyimak tadi rangkaian visi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatimah. Sebetulnya ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita mengenal dengan teori tabula rasa, ya, yang mana yang kita tahu bahwa anak ketika dilahirkan itu adalah ibarat kertas putih yang kosong. Nah, teori tabula rasa ini ditentang karena sebetulnya bahwa anak
anak itu ketika lahir itu diibaratkan kertas yang sudah memiliki sketsa. Nah, sketsa tersebut apa tugas kita? Kita menebalkan sketsa yang sudah ada dalam kertas kosong tersebut. Jadi mindset kita mulai sekarang berubah bahwa teori tabula rasa itu tidak bisa dibuktikan. Untuk selanjutnya, perihal visi sekolah kita yang saat ini apakah masih selaras? Ya, kebetulan dari beberapa angkatan dari kita guru penggerak ini semuanya sudah membahas tentang visi misi ini dan kita sepakat bahwa visi sekolah kita masih selaras dengan keadaan warga sekolah kita atau lingkungan sekolah kita, mengingat bahwa kita sebagai sekolah adiwiyata yang berwawasan lingkungan. Cuman ada hanya perbaikan bahwa dalam visi kita itu mewujudkan sekolah yang itu kesalahannya, yang mana dari angkatan demi angkatan kita sudah mengadakan perubahan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa segera menurunkan visi yang tertera di dinding dan menggantinya dengan yang baru, karena seharusnya bahwa visi itu bukan untuk bangunan sekolahnya, tapi kita ke peserta didik. Jadi kita sepakat dari semua angkatan guru penggerak yang sudah mengadakan pemaparan tentang visi misi ini, itu dengan terwujudnya peserta didik yang cerdas, yang di luar saya kurang hafal, cuman ada perubahannya di terwujudnya peserta didik yang merubah visi awal mewujudkan sekolah itu. Jadi intinya bahwa visi kita masih selaras atau masih sesuai dengan kondisi pada saat ini. Terima kasih. Ya, bahwa tadi kita juga memang di sekolah kita berwawasan lingkungan karena kita sudah melewati program adiwiyata dan kita juga sudah menjalankan itu tadi kebersihan sekolah, kemudian kita juga ramah lingkungan tanpa ada sampah, dan kita juga menggunakan seperti sebetulnya mengurangi botol-botol plastik dan lainnya. Nah, ini yang kedua adalah pertanyaannya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ibu sebetulnya tadi ya, bahwa sekolah kita sebetulnya masih selaras, masih sepadan dengan keadaan yang saat ini, yaitu disesuaikan dengan program zaman ya. Dalam hal kita dari tahun ke tahun bahwa visi sekolah kita masih sepadan dan selaras, dan masih dijalankan program-program yang sudah disampaikan oleh dari sekolah dan dari Bapak Ibu guru dan maupun dari program-program dari luar ekstrakurikuler, bahwa sekolah kita adalah juga sudah melewati dari berbagai program dari guru angkatan penggerak yang sudah memberikan semangat mengumpulkan sampah, kemudian kita mengganti dari bangunan sampah seperti itu. Tapi kita, oh ya satu lagi Bu Iya, kita mau program baca tulis itu apa namanya? Gula batu. Nah, nanti yang akan dijalankan oleh guru-guru penggerak dan dibantu oleh guru-guru kelas semuanya. Gula batu itu guru gerakan untuk lancar baca tulis, karena tidak dipungkiri bahwa usia anak yang usia kelas 1, kelas 2 masih banyak yang memang belum bisa baca dan perlu dibantu. Ya, silakan Bu I tambahan untuk program gula batu. Untuk gula batu ini Saya sudah konfirmasi kepada kepala sekolah. Jadi insya Allah saya sudah bekerja sama dengan Ibu Muniroh. Untuk kelas saya sendiri dan kelas Pak Indra yang siang sudah mulai berjalan insya Allah hari Senin. Jadi saya
meminta bantuan Bu Irma untuk membimbing khusus murid-murid yang belum bisa baca tulis dari semua kelas. Boleh kalau yang mau nggak kecanggat di kelas yang ngajarin dan mau menyerahkannya sama Bu Muniroh diperbolehkan. Dan untuk program tersebut insya Allah mulai hari Senin besok saya akan mulai melaksanakannya, dan sebagian orang tua murid yang terkait dengan siswa tersebut sudah saya panggil untuk mendapat persetujuannya. Kalau untuk ke Bapak, alhamdulillah Bapak sudah memberikan respon yang baik dan sudah menyetujuinya. Mungkin itu saja. Kalau misalkan toh ada, silakan saya meminta nama-namanya siapa aja, kemudian tolong konfirmasi dulu dengan orang tuanya. Setelah itu baru kita serahkan kepada ibu pembimbingnya atau pengajarnya untuk bisa membagi waktunya, apakah bisa tiap hari atau seminggu berapa kalinya sesuai dengan kesanggupan beliau. Jadi intinya siswa tetap belajar di kelas, karena mungkin untuk belajar baca tulis ini paling lama juga 2 jam. Ya sejam 2 jam, nah kalau lebih dari itu anak juga mungkin sudah jenuh. Jadi sekedar informasi juga bahwa untuk bulan batu ini insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin. Terima kasih. Terima kasih Bu Edi yang sudah memulai kegiatan Gula Batu. Kemudian selanjutnya visi dari saya ini, apakah ada perubahan? Yaitu di sini terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah untuk kegiatan yang sudah dijalankan dari khususnya saya selaku guru agama dan dibantu oleh guru kelas semua atas dukungannya, bahwa di sekolah kita sudah menjalankan rutin setiap hari Jumat, yaitu sholat duha bersama di pagi hari. Kemudian kalau siang itu sholat zuhur berjamaah, kemudian asar juga bila memungkinkan anak-anak bisa juga sholat berjamaah, karena alhamdulillah kita sudah dibangun musola melalui swadaya. Ibu Betty kita awalnya tidak punya musola. Alhamdulillah atas dukungan semua warga sekolah di sini termasuk Bapak Ibu guru terbangun dengan dana swadaya dan sumbangan sukarela dari orang tua, dari kita guru dan dari murid. Dan juga hari Jumat juga kita mengadakan ada infak, yaitu mengumpulkan untuk kegiatan keagamaan dan santunan juga sudah berjalan, dan saat ini sudah direncanakan kemarin menyusun program tahun 2024 ya Bude. Kita akan menyembelih atau berkurban. Semua guru sudah iuran Ibu Berti. Jadi kita program-program keagamaan sangat mendukung sekali, didukung. Dan kegiatan selain itu juga ada maulid, itu juga kita kerjasama dengan komite sekolah, komite ya benar ya, komite tiap kelas itu menjadi panitia. Kemudian Bapak Ibu guru juga mendukung dan mensupport dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan maupun yang sifatnya P5 itu sudah pernah dijalankan, yaitu pameran apa Bu yang itu kemarin Gelar karya. gelar karya gitu, kita sudah pernah juga, alhamdulillah. Dan ini apakah visi dari saya terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, apa ada perubahan? Ada yang dirubah? Sudah cukup Bu, mungkin ya kalau nggak generasi ya peserta didik itu aja sih ya, kalau generasi ya nggak masalah sih. Ini ya, terwujudnya generasi yang cerdas, karena kita menginginkan semua anak itu yang lulus dari sekolah kita adalah cerdas dan punya prestasi. Kemudian yang kedua punya akhlak dan berkarakter, apa yang sesuai sudah disampaikan, karena kita semua memakai menggunakan kurikulum merdeka, pastinya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi ini sama, ini tidak ada perubahan.
Ada masukan Bu Desti dari visi saya? Ada yang kira-kira ditambah atau dikurangi? Yang lain terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Apa ada yang berubah, Bu Dev? Terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jika kita berakhlak, otomatis sudah berkarakter. Ya, Ibu ya. Kemudian sesuai profil pelajar Pancasila, karena memang seluruh Indonesia di kurikulum Merdeka emang hal tersebut yang ingin dicapai, Bu. Jadi mungkin dengan adanya sudah berkarakter, dengan adanya berakhlak mulia, mungkin berkarakternya juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena yang namanya beriman, bertakwa dan sebagainya itu akan sudah tercakup di dalam berakhlak, ya Bu ya. Jadi mungkin ada sedikit yang perlu dikurangi. Dan hal itu harus di depan ya Bu ya. Berakhlak dulu untuk yang lain bisa. Terus terang saya tidak bisa melihat. Enggak, harusnya backgroundnya kalau hitam jangan merah kali itu kalau Nah, buang backgroundnya. Nah, terus satu lagi. Ya. ini visinya terlalu banyak. Backgroundnya buang. Harusnya ngambilnya spesifik kalau misalkan terlalu umum backgroundnya. Satu dua. Karena yang jadi Pancasila 5. Ambil semua ya. Iya. Oke, terus di Tergantung impian. buka layarnya Tapi benar. tetap harus ada Iya. subtitle-nya. Bu, mungkin hanya sedikit. Generasi memang sama, tapi kan anak-anak kita masih peserta didik, ya. Jadi mungkin terwujudnya Pelajar kali. peserta didik, peserta didik yang berakhlak. Nah, nanti baru ikut untuk cerdas. Kalau sudah berakhlak, berarti yang berkarakter profil pelajar Pancasila sudah ngikut, karena akhlak itu mencakup semuanya. Bukan begitu, Bu? Iya. Jadi benar kata Bu Ii, Bu, yang ada di sekolah kita itu sebenarnya sudah sesuai, tinggal masih sesuai, masih sejalan, hanya saja yang tadinya sekolah, jadi bukan bangunannya, jadi diganti peserta didik. Terwujudnya peserta didik yang Iya, terwujudnya peserta didik yang berakhlak terwujudnya peserta didik yang betul juga tadi yang berakhlak, kalau mau mungkin cerdas, terwujudnya peserta didik yang berkarakternya yang berkarakter ada kalau itu kan yang pertama percaya pada Allah yang Maha Esa dan ahlak mulia di situ itu ada ahlak kepada diri sendiri, ahlak kepada alam, ahlak kepada lingkungan, ahlak kepada Berarti lebih spesifik gitu kali ya, yang terlalu umum. mungkin kalau untuk ahlak itu merupakan bagian dari karakter ya Bude. Berarti Karena Oh. dalam profil pelajar Pancasila itu kan dimensi pertama itu Kemuliaan. berakhlak kepada Tuhan Pada yang Tuhan Maha Maha Esa Esa. dan berakhlak mulia. Nah berakhlak mulia di situ kan ada akhlak untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk negara. Nah itu berarti sebetulnya akhlak itu sudah
sudah ada di karakter profil pelajar Pancasila. Sebetulnya visi yang namanya impian itu emang kita ngawang-ngawang lah banyak. Sebetulnya ini kalau menurut saya visi ini kan terlalu umum berkarakter. Jadi di sini mungkin andai karena ada kita bikin ini kan ini kita visinya di sini kita mungkin nanti kita Bu Fatimah kalau bisa mengkhususkan ke subtitlenya. Jadi nanti misalkan dari ke 6 dimensi tersebut, kalau begini kan visi cita-citanya itu keseluruhan. Karena kita di cita-cita kita boleh sih. Cita-cita mah mau apa saja. Naik gunung Iya. masalah. Namanya Cuma apa? nanti mungkin pada pelaksanaannya Bisa enggak? bisa apa enggak, mungkin tinggal itu saja. Nah nanti kalau misalkan Bu Fatimah bisa bikin subtitlenya atau bisa mengkhususkan, misalkan satu ini dulu dah yang diambil, satu dimensi, misalkan terwujudnya peserta didik, misalkan yang lebih mengutamakan gotong royong, misal gitu loh. Ya itu mah terserah kembali ke Bu Fatimah. Yang namanya cita-cita mah setinggi gunung, sebesar seluas lautan, setinggi gunung itu bebas. Karena ini apa yang namanya berkarakter sesuai profil pelajar tes itu berarti mencakup 6 dimensi gitu. Itu aja sih. Ngisi rapat 6 dimensi aja dah ya. Gotong royong berarti kan cuma satu dimensinya doang. Jadi lebih mudah untuk meraihnya. Untuk menggapai impiannya itu lebih mudah kalau cuma satu dimensi saja. Ya, dan ini kan memang ini cita-cita dan impian Bu Fatimah. Jadi memang nggak harus sama sekolah karena untuk mewujudkan visi di sekolah itu banyak tahapannya. Iya, betul. Dengan komite, dengan guru, kepala sekolah, itu kan harus kita rumuskan bersama-sama di awal tahun. Ya, itu. Jadi ini emang impian Bu Fatimah sebagai guru penggerak ya Bu ya. Nah, ini mungkin yaitu Bu yang generasi ibu ganti peserta didik. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi yang karena ini emang ibaratnya programnya Bu Fatimah sebagai penggerak, ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin hanya ini aja yang digantikan Bu. Nah, nanti di saat ada kita ingin menambahkan atau merubah visi misi, baru Bu Fatimah ajukan ke semua pihak yang ada di dalam rapat tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Ii, Bude. Mungkin nanti akan saya bahas ulang karena memang ini global, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nanti difokuskannya ke dimensi mana gitu ya. Iya Bu. betul. Nggak apa-apa Bu. Ibu Iya. berarti cita-citanya Karena luar biasa. ini Seluas samudra, setinggi gunung Himalaya. Gak masalah. Sepanjang sungai Nil. Iya. Oke, jadi dibolehkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. MC-nya ini Bunda. SPT-nya apa? Bangun. Panjang-panjang, pendek-pendek. Ayo kita SPT dulu boleh. SPT-nya yang kemarin diajarin Bu Adi aja ya, panjang pendek ya. Biar kita semangat ya Bu ya. Yang kanan, terus kiri jari kelingking. Yuk. Ibu jari yang kanan, kiri jari kelingking. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Ibu jari yang kanan, kiri jari kelingking. Diganti-ganti
diganti-ganti yuk. 5 jari yang kanan menutup hidung, 5 jari yang kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Nah, oke, sekarang sekali lagi yang diganti yuk, diganti-ganti yuk. 5 jari yang kanan menutup hidung, 5 jari yang kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Dei. Aku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang disiplin dan sopan terhadap guru, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Kemudian untuk gurunya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, masuk tepat waktu, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dei. Kemudian mengajar dengan kreatif dan inovatif, itu dituntut kita. Kemudian kepala sekolah adalah sebagai manajer, supervisor, motivator, dan orang tua sebagai komite juga, yaitu mendampingi anak belajar, berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anaknya di sekolah. Kemudian terakhir dari kesimpulan hari ini, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Kemudian saling membantu dan berperan aktif dalam mengembangkan dan keberhasilan bersama. Apa saja? Merangkul dan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih dalam menyampaikan visi-visi saya selaku calon guru bergerak angkatan 11. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan pahala yang berlimpah, dan hari ini sudah menyempatkan waktu liburnya di hari Sabtu untuk bisa hadir di ruangan untuk belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekali saya berada di tengah para guru yang sangat ceria. Jadi saya jadi seperti sekolah lagi ini. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti. Alhamdulillah diskusi hari ini, presentasi Ibu Fatimah Setia Utomo sudah berlangsung dengan sangat dinamis. Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat yang sangat aktif memberikan masukan, memberikan saling mengisi ya, saling membantu, saling dukung, saling mengisi. Kemudian masukannya ya, bukan masukan. Masukannya juga sangat luar biasa. Nah, sampai diskusi yang sudah berlangsung bahwa pada muaranya adalah pembangunan akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu adalah hal yang sangat esensial, dan di sini kita memaklumi sebagai sekolah negeri tentunya ada berbagai latar budaya, agama, dan mungkin latar belakang ekonomi juga dan murid-murid kita. Namun untuk akhlak mulia itu berlaku universal, dia akan lintas agama, lintas budaya, bahkan lintas negara dengan kekhasannya masing-masing. Insya Allah dengan keyakinan itu kita sudah mempunyai tekad, ya, Bapak Ibu guru sudah mempunyai tekad untuk membangun akhlak mulia bagi peserta didiknya. Kemudian intinya dan sudah satu benang merah ya, satu garis dengan visi sekolah yang memang sudah menjadi sekolah adiwiyata yang sudah sangat luar biasa. Saya sangat percaya dan yakin bahwa dengan kolaborasi, dengan niat baik
generasi muda selanjutnya di satu pihak kaya akan kebijaksanaan dan di pihak lain kaya akan penguasaan teknologi ya dalam hal ini. Namun untuk Bapak Ibu yang senior tetap saja ada teknologi yang memang sudah bermanfaat dari awal mula ya Bapak Ibu. Bukan hanya kita, teknologi mungkin Canva atau aplikasi canggih yang lain. Namun bagi Bapak Ibu kita yang masa lalu ada juga teknologi, misalnya seperti pesawat sederhana. Kita menimba air di sumur saja itu sudah merupakan teknologi. Kita goes sepeda itu juga satu teknologi. Jadi teknologi itu juga hal yang universal. Bukan hanya ketika kita mengenal IT, mengenal internet atau yang lain-lain itu yang kita namakan teknologi, bukan. Tapi sejatinya teknologi itu sudah ada sejak manusia lahir di dunia. Kemudian untuk yang terakhir tentu saja keberhasilan dari sisi sekolah ini tergantung kepada kita semuanya sebagai warga sekolah, entah itu Bapak Kepala Sekolah, para guru semuanya, siswa serta orang tua murid yang mau menyatukan hati seia sekata, saling berbagi, merangkul dan bekerja sama untuk menyukseskan visi yang telah dirumuskan agar bisa dijalankan secara berkelanjutan dan holistik. Demikian inti dari pertemuan kita pada sampai siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya mengorbankan kebahagiaan bersama keluarga sejenak untuk mendengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fatimah Setia Utomo selaku CGT Angkatan 11. Saya sebagai pribadi dari Nurul Kajati memohon maaf, berterima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu pembawa acaranya sudah. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.